Care. Saya punya teman yang care loh orangnya. Peduli. Peduli. Oke. Ini siapa sih teori caring? Jadi saya mulai dari sejarah Jane Watson. Jane Watson itu siapa? Dia adalah seorang cendekiawan Amerika di Academy of Nursing. Terus dia menerima beberapa gelar kehormatan dan doktoral di tingkat nasional dan internasional. Dan publikasinya, hasil penelitian, kemudian ditulis, dipubliskan, diumumkan ke orang itu yaitu tentang teori human caring. Berarti kepedulian terhadap sesama. Ini dipelajari oleh perawat di berbagai negara. Saya jelasin dulu, nanti kita tanya jawab di akhir ya, Dek. Iya, Ustaz. Dr. Jane Watson ini dilahirkan di Amerika, di Virginia Barat, dan sekarang tinggal di Boulder, Colorado sejak 1962. Dari Universitas Colorado memperoleh gelar Bachelor Nursing di bidang keperawatan dan psikologi. Jadi S1-nya dia udah ambil perawat. Terus selain itu, master di bidang keperawatan kesehatan jiwa dalam physical mental health nursing dari Universities of Colorado. Terus lanjut, dia lanjutin S3, bentar ya. Slide-nya masih kelihatan nggak? Masih. Terus dia lanjutin S3 di bidang psikologi konseling pendidikan. Dan sekarang dia adalah seorang profesor caring di Universitas Colorado Fakultas Keperawatan. Teori yang dia munculkan adalah teori of human caring, hubungan dengan manusia terkait dengan kepedulian. Yaitu caring sebagai hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan. Siapa pemberi? Dia adalah seorang perawat. Dan penerimanya adalah pasien atau keluarga pasien. Ini pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia. Jadi istilahnya kayak manusia itu lebih dihormatin. Karena ketika kerja, perawat tuh nggak sekedar ngasih obat, nyuntik, terus kayak masang infus gitu. Tetapi ketika kita melihat ada pasien yang kesakitan ketika pasang infus, apa kita cuekin aja atau kita, oh ya Bu, sebentar, relax ya Bu, tolong tarik nafas. Itu sudah sesuatu hal yang membuat dia care, nyaman gitu dengan apa yang disampaikan oleh perawat itu. Paham maksud saya sampai sini? Sering berkembang dari kepercayaan nilai asumsi Watson tentang perawat. Terus menurut Watson, merawat dengan cinta, menyusun jiwa merupakan inti dari sifat perikemanusiaan. Jelas ya, kalau dia itu memperlakukan seseorang penuh dengan cinta, dengan kasih sayang, pasti kan dinilai dia punya perasaan perikemanusiaan gitu. Caring akan menentukan kontribusi keperawatan dalam memanusiakan manusia. Pernah dengar nggak kalimat, orang itu kayak nggak memanusiakan manusia gitu, berarti kayak nggak menghargai. Tapi ada orang yang memanusiakan manusia, itu adalah orang yang lebih menghargai orang lain. Pernah dengar istilah seperti itu? Pernah. Caring itu adalah faktor karatif, yaitu pengetahuan, praktik keperawatan diintegrasikan dengan proses penyembuhan dalam diri dan pengalaman hidup pasien. Faktor ini bersifat melengkapi, tapi berbeda dengan faktor kuratif. Kalau perawat punya faktor karatif, kalau dokter faktor kuratif. Karatif itu apa? Karena karatif itu adalah rasa peduli kita terhadap pasien. Peduli dalam hal kita nggak usah nunggu pasien minta tolong, tapi kalau dia sudah nggak nyaman dengan kondisinya, kita harus segera bertindak. Bertindak bagaimana? Oh, ada loh pasien yang baru kesakitan. Apa kita nunggu tolong mbak dan mbak? Enggak ya. Dia udah kesakitan, pasti responnya kalau dia care itu apa? Mendatangi pasien.
Ini evolusi teori caring yang digagas oleh John Watson tahun 79. Nursing the Philosophy and Science of Caring tahun 85, Human Science and Human Care tahun 88, New Dimension of Human Caring Theory, dan tahun 89, Watson Philosophy and Theory of Human Caring in Nursing. Ini evolusi, jadi ketika dia mengeluarkan teori, dia ada suatu perubahan-perubahan yang harus selalu diperbaiki seiring berjalannya waktu. Hari ini, ilmu untuk orientasi human science dan kemanusiaan, kira-kira kalau pasien kita itu sikapnya lebih care sama pasien, pasti pasien akan lebih nyaman. Dan itu akan meningkatkan hubungan kita dengan si pasien, hubungan interpersonal. Kalau hubungan kita bagus dengan pasien, kira-kira pasien lebih cepat sembuh nggak? Yes. Yes. Dan ini mempercepat proses penyembuhan. Transpersonal caring yaitu kesatuan dalam hidup, hubungan terdapat dalam lingkaran perawatan konsentrik dari individu pada orang lain, pada masyarakat, pada dunia, dan pada planet bumi. Kita itu hidup care, apakah hanya selalu dengan pasien? Tidak kan? Kita bisa care, kita harus care dengan siapa? Orang sekitar kita, ketika kita di jalan, dengan pohon saja, dengan barang saja. Ketika rumah kita berantakan, dia dikatakan care juga apa? Nggak usah disuruh deh, langsung deh. Kita nggak nyaman kan dengan hal itu, langsung kita beresin. Itu salah satu ciri orang yang caring. Caring sebagai esensi dari keperawatan yang berarti juga mempertanggungjawabkan hubungan antara perawat pasien, di mana perawat membantu partisipasi pasien, membantu pasien memperoleh pengetahuan peningkatan kesehatan. Caring tidak selalu kita datang, oh ada apa Bu, sakit ya? Bukan. Oh ada apa Bu, saya bantu ya? Enggak hanya itu, tetapi caring bertanggung jawab terkait dengan meningkatkan pengetahuan pasien. Kita tahu pasiennya ini mungkin pengetahuannya buruk, pengetahuannya rendah. Tetapi dengan adanya caring, kita harus memberikan edukasi. Kita nggak perlu nunggu pasien, apa sih Mbak itu caranya kalau dia nggak hipertensinya kambuh. Kita sebagai perawat yang care, harusnya kita apa? Menjelaskan, Ibu nanti dikurangi ya makan barangnya. Ibu kurangin ya makan junk food-nya. Jangan terlalu sering makan makanan yang asin. Itu loh sikap caring kita. Caring apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang bagus. Next, Watson juga menekankan pada sikap caring ini harus tercermin dalam 10 faktor naratif. Ini dicatat 10 faktor ini selalu keluar ini, poin ini. Dia mengeluarkan 10 faktor. Yang pertama adalah pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik. Jadi perawat menumbuhkan rasa puas ketika mampu memberikan sesuatu kepada pasien. Ketika kita membantu pasien, rasanya itu ada kepuasan batin nggak? Iya nggak? Iya ada. Senang nggak? Senang nggak? Meskipun kita kehilangan tenaga, waktu, pikiran kita. Pasti ya ada rasa puas tersendiri. Perawat memperlihatkan kemampuan diri dengan memberikan pendidikan kesehatan pada pasien. Kita edukasi sama pasien. Ketika pasien itu memahami, kemudian dia mengaplikasikan edukasi kita tadi ya, supaya hipertensinya nggak kambuh itu tadi contohnya, itu udah ada rasa puas tersendiri. Next, memberikan kepercayaan harapan dengan cara memfasilitasi meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Holistik itu menyeluruh. Kita nggak hanya sekedar membantu nyerinya pasien, perawatan luka, pasang infus, pasang kateter, tetapi juga secara menyeluruh terkait biopsikososiokulturalnya. Oh dia mau ibadah, tetapi dia nggak bisa loh kalau dia itu harus wudhu turun dari tempat tidur. Bagaimana cara kita memfasilitasinya? Ajarkan tayamum, anjurkan dia untuk tayamum. Contoh yang seperti itu. Terus menumbuhkan kesensitifan terhadap diri dan orang lain. Sensitif tuh bukan maksudnya artinya kamu apa ya, diomongin dikit sensitif marah, enggak seperti itu. Tapi sensitivitasnya itu maksudnya adalah kita lebih peka ketika ada orang itu, oh pasien itu ya dia nggak bawa sandal, dia mau ke toilet,
kita bantu dia. Mungkin ada sendal di situ yang punya perawat, bisa kita pinjamkan dengan dia gitu. Atau anjurkan untuk keluarganya membeli gitu. Itu sensitif kita. Kita tuh nggak usah nunggu pasiennya itu minta tolong apa gimana, tapi kita tahu apa sih kebutuhan dia. Kita melihat pasien mungkin baru sesak nafas ya, nggak perlu nunggu dia itu minta tolong, tetapi kan harusnya sensitivitas kita gimana caranya? Langsung dipasang oksigen. Mengembangkan hubungan saling percaya, perawat memberikan informasi dengan jujur dan memberikan sikap empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Caranya gimana merasakan apa yang dirasakan? Contoh, pasien baru bersedih nih, ternyata besok ini dia divonis kanker dan harus dioperasi. Gimana caranya empatinya? Apakah kita, nggak apa-apa Bu, itu kecil, banyak kok pasien kayak gitu? Enggak kan? Kita harus empati merasakan apa yang dirasakan oleh si pasien. Contohnya, tenang ya Bu, sabar. Setiap musibah pasti akan ada jalan keluarnya. Kita lebih ke menenangkan pasien ketika dia merasakan sesuatu hal yang tidak dia rasakan dengan nyaman. Kemudian mengembangkan hubungan saling percaya, karena kalau seorang pasien percaya sama kita, maka tingkat kepercayaannya akan meningkat sehingga akan terbentuk trust, hubungan yang bagus dengan si pasien. Halo, masih bersama saya? Kameranya tolong dinyalakan, kameranya dinyalakan semua. Baik, Ustazah. Ayo. Tapi di mute aja. Oke. Meningkatkan menerima ekspresi perasaan positif negatif. Kalau saya menjelaskan ya, perasaan positif negatif itu kayak kalau positif, bagus sekali Mas, terima kasih bantuannya, saya sangat senang dirawat sama Mas Dani mungkin. Itu sangat senang saya gitu. Itu udah biasa orang dikasih disanjung seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau kita nanti akan diberikan ekspresi perasaan negatif dari pasien. Gimana sih Mbak ini? Kok nyuntiknya sakit banget ini? Perawatan lukanya kok gak nyaman banget? Sikap kita gimana? Apakah kita mengelak atau bagaimana? Oke, kita harus menguasai diri kita dulu, kemudian menenangkan diri, supaya pasien juga semakin marah, kemudian kita lebih bersikap menenangkan pasien. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita sudah bekerja pun, ungkapan perasaan positif atau negatif akan kita terima. Jangan bayangin kita akan berada di posisi yang melambung terus di atas. Ada kalanya kita akan dikeluhkan oleh si pasien. Tetapi bekerjalah dengan semaksimal mungkin dan mengikuti SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Untuk meminimalkan terjadinya suatu kesalahan. Yang keenam, menggunakan sistematis metode penyelesaian masalah untuk pengambilan keputusan. Ketika ada pasien bingung ya, mau pulang tapi kok nggak ada biaya gitu, itu udah suatu hal yang polemik sih sebenarnya. Ini gimana cara menyelesaikan masalah supaya dia bisa pulang? Nah, ini harus pakai pola pikir yang rasional. Ini udah permasalahan juga bagi seorang pasien. Ini bukan ranah kita sebenarnya, tetapi gimana pun juga pasien itu kalau mengadu kemana? Pasti ke perawat kan, nggak ke dokter kan ya. Kalau ada masalah yang di luar saja, luar perawatan, pasti mengadunya ke perawat. Nah, ini dituntut sikap caring kita ketika menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin kita libatkan keluarganya, siapa yang akan bisa membantu, atau mungkin dicarikan donatur yang bisa membantu si pasien, seperti itu. Oke, lanjut yang ketujuh, peningkatan pembelajaran pengajaran interpersonal. Kita mengajarkan pasien, contoh, udah pernah lihat belum orang yang diabetes mellitus dan harus injeksi atau menyuntik insulin setiap hari sendiri di rumah? Pernah? Pernah lihat ya? Kenapa sih Bu kok itu harus injeksi insulin sendiri di rumah? Karena memang injeksi itu, suntikan itu harus dilakukan setiap hari sendiri.
Kalau nanti harus ke rumah sakit sih bisa, tetapi kan akan memakan waktu, tenaga, pikiran ketika dia melakukan tindakan itu. Maka harus memandirikan pasien. Kedelapan, menciptakan lingkungan fisik, mental, sosiokultural, spiritual yang mendukung. Nih, supaya kadang ada pasien yang memang benar-benar cemas, bingung gitu. Punya nggak teman yang bingungan, cemas gitu, gampang cemas? Punya kan ya? Itu perlakuan kita dengan teman yang gampang cemas sama teman yang bisa menguasai emosinya sama nggak? Beda kan ya? Nah, apalagi dengan pasien seperti itu, kita harus lebih menciptakan lingkungan fisik di mana dia lebih tenang. Jadi seperti contoh, ketika nanti pasien itu mau disuntik, Bu, ini agak nyeri ya, itu disampaikan supaya dia itu lebih nggak kaget itu. Tapi ada juga ibu, itu ketika mau disuntik, Ibu sedikit ya, nanti nggak nyaman gitu. Kalimatnya mungkin lebih dirubah gitu, supaya dia secara mental lebih siap. Kata-kata nyeri sama nggak nyaman itu hampir sama, tetapi berbeda. Maknanya sih maknanya sama, tetapi nanti akan berbeda ketika orang mendengarnya. Gitu. Kesembilan, memberi bimbingan, Ya, gimana? Halo? Hai. Masih bersama saya? Masih. Yang kesembilan, memberi bimbingan dengan memuaskan kebutuhan secara manusiawi. Oh, memuaskan kebutuhan apa? Perawat mengenali kebutuhan komprehensif diri, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dicapai sebelum beralih ke tingkat selanjutnya. Kita harus paham dia tuh udah makan belum? Karena kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Eliminasi, buang air kecil, buang air besar, makan, istirahat, tidur, terhindar dari rasa panas, rasa dingin. Kita harus melihat itu tuh udah terpenuhi belum sih? Mereka udah makan belum? Buang air besarnya gimana? Sebelum beralih ke kebutuhan yang lain. Kalau kalian nggak bisa buang air kecil, buang air besar, masalah nggak? Iya, masalah. Itu kebutuhan dasar. Suara siapa ya? Di-mute dulu deh. Mengizinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan diri dan kematangan jiwa pasien dapat tercapai. Nah, mengizinkan tekanan. Kadang pasien itu kan nggak selalu nyerinya itu terhindar ya. Ada kalanya dia itu dilakukan tindakan dan itu berefek nyeri. Ya, itu salah satu hal yang membuat pertumbuhan kematangan jiwanya. Karena dia itu harus perawatan luka, nyeri dan nyeri, kita oke ngasih obat untuk mengatasi nyeri. Tetapi kan nggak mungkin juga selalu diberikan obat anti nyeri. Kadang ada derajat yang dimana dia itu merasakan nyeri dan tidak bisa dikasih obat anti nyeri itu. Nah, ini akan meningkatkan kematangan jiwanya dari si pasien itu. Dari ke-10 faktor kuratif tersebut, Watson, ini catat ya, tolong catat poin ini, menjadi 3, yaitu pembentukan sistem nilai humanistik, hubungan kita dengan orang lain tadi, altruistik, terus yang kedua, memberikan harapan, kepercayaan, serta menumbuhkan sensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain. Sensitivitas, gimana kita lebih peka terhadap diri kita sama orang lain. Kalau yang namanya caring, itu bisa nggak dimunculkan secara tiba-tiba? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Karena apa? Itu sudah suatu kayak kebiasaan, orang mau peduli apa enggak itu. Kalau itu kebiasaan, Bu, saya termasuk orang yang nggak peduli. Caranya gimana? Kita harus memaksa diri kita untuk care. Mulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan menumbuhkan sikap caring kita kepada hal yang besar. Perawat yang nggak punya sikap caring, maka pasien tidak akan nyaman dengan si perawat tersebut. Ke-10 faktor itu perlu dilakukan oleh seorang perawat agar pasien bisa tertangani sehingga pemberian asuhan keperawatan bisa bermutu dan terwujud.
Jadi nggak hanya sekedar ngasih obat, injeksi, pasang kateter, pasang NG, tapi gimana cara kita komunikasi untuk mengurangi kecemasannya. Itu contoh salah satu hal terkait dengan sharing, kepedulian kita. Oke, ini ada translasi faktor karatif. Mendukung proses belajar mengajar transpersonal yang menggunakan pengalaman untuk mempersatukan pemahaman, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Orang kalau melihat nyeri itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa nyeri itu sangat nggak nyaman, tetapi ada orang yang menganggap bahwa nyeri itu ya ini bagian dari sakit saya harus menerima. Itu beda-beda. Menyediakan lingkungan fisik, psikis, sosial, dan spiritual yang suportif. Kemudian membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi apa aja kebutuhan dasar manusia? Ini buang air kecil. Iya, buang air kecil, buang air besar, eliminasi ya, makan, terus istirahat, terhindar dari rasa panas ataupun dingin. Oke, ini mendukung proses belajar mengajar yang transpersonal menggunakan pengalaman untuk mempersatukan pemahaman. Oke, ketika kita menghadapi anak kecil, sikap caring kita sama nggak ketika menghadapi lansia? Beda. Beda. Ya, beda. Kita harus menyelesaikan diri kita bahwa siapa sih yang kita hadapi saat itu. Gitu. Terus menyediakan lingkungan tadi ya yang lebih nyaman. Kalau orang yang memang alergi AC ya, alergi dingin ya jangan ditaruh di ruangan ber-AC. Gitu. Membantu pemenuhan kebutuhan dasar tadi, mengizinkan kekuatan spiritual fenomenologi untuk menjadi pembuka misteri spiritual, dan kematian seorang perawatan jiwa bagi diri sendiri dan orang yang diberikan dalam perawatan. Terkait dengan spiritual, kita harus membantu dia lebih kebutuhannya apa, kita bantu. Bantu dalam artian apa? Apa sih yang dibutuhkan dia dalam beribadah? Oh, dia tuh butuh sebenarnya pengen ke masjid, tapi kan nggak mungkin kalau baru perawatan terus dia mau ke masjid. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita bantu saja ketika mau beribadah. Mungkin bantu tayamumnya, bantu mengenakan mukenanya. Oke, transpersonal caring relationship. Ini hubungan perawatan transpersonal mencirikan jenis hubungan perawatan spesial yang tergantung pada komitmen moral perawat dalam melindungi dan meningkatkan harga diri manusia yang setinggi-tingginya. Dengan adanya orang yang peduli, itu akan meningkatkan harkat martabat manusia. Orang akan merasa lebih dihargai. Kesadaran perawat dalam berkomunikasi, memelihara menghargai jiwa seseorang sehingga tidak menyamakan status seseorang itu dengan objek atau benda. Kalau ada, saya tanya, kalau ada pasien di ICU tidak sadarkan diri, kita mau memasang infus, perlu nggak kita komunikasikan dulu sama pasien itu, padahal pasien itu tidak sadarkan diri? Perlu nggak? Keluarga pasien. Perlu. Tidak perlu. Keluarga saja. Padahal di ICU keluarga pasien di luar loh. Perlu. Siapapun pasien, meskipun dia tidak bisa menjawab apa yang kita sampaikan, dia itu tertidur, dia itu tidak sadar, kita wajib melakukan komunikasi. Kenapa, Bu? Dengan cara itu, berarti kita menghargai, berarti kita peduli, berarti kita memanusiakan manusia. Pernah ada salah satu cerita bahwa orang yang tidak sadarkan diri ketika diajak komunikasi seperti itu, ketika dia sadar, dia itu teringat, itu suara siapa. Setelah dicek benar, orang itu ternyata setiap pagi selalu menyapa si pasien yang tidak sadarkan diri itu. Dia bisa mendengar dan bisa merekam. Meskipun dia tidak bisa menjawab. Jadi, pasien dalam keadaan apapun itu tidak sadarkan diri, tetap harus kita ajak komunikasi. Contoh mau pasang infus, Bapak permisi ya, saya mau pasang infus di lengan Bapak. Ini nanti agak nyeri, itu tetap dilakukan tahapan itu, komunikasi itu.
Kapan dilakukan caring? Apakah hanya ketika ketemu pasien? Tidak. Kapan dilakukan? Setiap saat ya, setiap waktu dimanapun. Entah itu ketemu pasien, keluarga kita, di jalan, ataupun di mana saja. Itu harus dilakukan caring. Dan manusia memiliki 4 cabang kebutuhan yang saling berhubungan. Yang pertama ada biofisikal, yang kedua psikofisikal, psikososial, terus yang keempat kebutuhan intrapersonal dan interpersonal. Biofisikal itu terdiri dari apa tadi? Makan, minum, buang air besar atau kecil disebut eliminasi, dan kebutuhan ventilasi. Kebutuhan ventilasi di sini yang dimaksud adalah apa? Bernafas. Kalau orang baru flu nyaman nggak? Nggak nyaman. Dia terganggu kan kebutuhan biofisikalnya secara ventilasi. Iya. Kebutuhan psikofisikal yaitu beraktivitas, terus istirahat, atau kebutuhan seksualitas. Kalau kebutuhan seksualitas itu orang yang sudah menikah. Kebutuhan psikososial itu berprestasi, berorganisasi. Ini lebih ke kayak aktualisasi diri, lebih kayak intrapersonal sama interpersonalnya hampir sama. Lebih ke aktualisasi diri. Gitu. Oke, sudah habis. Terima kasih. Oke, mikrofon bisa di-on-kan kembali. Unmute. Kita buka sesi diskusi. Ada yang mau bertanya mungkin? Monggo. Saya Oke, silakan. untuk teori caring ini hanya diperuntukkan untuk pasien yang sakit normal begitu. Gimana? Bisa diulangi? Gimana? Bagaimana? Ini teori caring ini Mm-mm. diperuntukkan buat pasien yang mempunyai penyakit mental, kesehatan jiwa itu bisa nggak Tetap iya, orang yang mengalami gangguan jiwa, kita tetap harus memanusiakan manusia dengan cara caring. Kita tidak boleh memilah-milah. Sekalipun dia tidak sadarkan diri, kita harus tetap bersikap caring. Paham? Yes, makasih Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Mm-mm. kan tadi kata Ustazah, misalkan ada pasien yang nggak bisa di ruangan ber-AC, kita jangan simpan itu di ruangan ber-AC. Nah, kalau misalkan kebijakan rumah sakitnya, kita itu si pasien itu di ruangan ber-AC, apa yang harus kita lakukan, Ustazah? Oke, kita selalu komunikasikan sama pasien. Dia lebih nyaman di mana? Nah, komunikasi. Jangan terus kita sendiri yang memutuskan, ya. Libatkan pasien atau keluarga pasien. Itu termasuk caring, peduli juga kalau orang yang melibatkan hal seperti itu. Ada lagi? Sudah? Halo? lagi saya Ya, silakan. Yang tadi masalah info tadi yang harus perizinan kepada keluarganya atau gimana itu misalkan kalau tidak ada keluarganya selama 1 kali 24 jam itu gimana misalnya kita butuh bener operasi atau gimana itu. Oke, kita lihat pasiennya, komunikasikan sama pasien bagaimana, ada feedback nggak sama pasien. Karena gimana pun juga suatu tindakan apalagi operasi itu butuh apa ya, persetujuan dan konsen dari keluarga atau si pasien. Oke. Jelas? Jelas, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Halo? Saya Ustazah. Ya, silakan. Kan caring tuh menciptakan rasa saling percaya pasien ya Ustazah. Untuk nyiptain rasa saling percaya antara pasien sama perawatnya gimana Ustazah? Sikap kita yang pertama adalah bukan pasien yang harus
bukan, iya, kita tidak boleh memaksa pasien harus, ya memang harus memaksa pasien percaya dengan kita. Berarti caranya menumbuhkan kepercayaan itu adalah menumbuhkan hubungan saling percaya dengan cara apa? Hubungan kita harus bagus dulu sama orang. Orang akan percaya kita ketika kita mempunyai hubungan yang bagus kan? Sikap kita yang bagus kan? Kalau sikap kita buruk, orang percaya nggak sama kita? Enggak. Nah, ini harus kita menumbuhkan supaya dia percaya. Sikap kita harus bagus. Sharing kita harus bagus. Nanti orang akan percaya dengan kita. Sikap itu nggak hanya tindakan, tetapi tutur kata, tingkah laku. Itu juga termasuk dalam caring. Jelas? Baik, Ustazah. Oke. Terima kasih, Ustazah. Saya ingin bertanya, Ustazah. Ya, silakan. Dari faktor-faktor tadi, Ustazah, nomor ke-8, menciptakan lingkungan fisik, mental, psikokultural itu seperti apa ya, Ustazah? Oke, lingkungan fisik itu lingkungan sekitar kita fisik. Lihat lingkungannya tuh berdebu nggak secara fisik, nyaman nggak secara fisik. Kalau untuk tempat perawatan, oh ternyata loh ruangan itu baru direnovasi. Masa iya kita mau naruh pasien di dekat ruangan yang baru direnovasi? Ganggu nggak istirahatnya? Ganggu nggak? Nah, terus secara mental, supaya dia itu masih secara mental, karena ada orang ya jenisnya itu gugup, cemas, nggak tenang. Jadi kita harus lebih hati-hati ketika kita mengkomunikasikan sesuatu. Dia nggak gugup, nggak cemas. Perlakuan orang itu berbeda-beda, tergantung siapa, keadaan pasien. Pasien ada yang gampang gugup, gampang cemas, gampang bingungan. Berarti ini berbeda ketika kita menghadapi pasien yang, oh dia loh, dengan keadaan apapun aja dia nyantai, tenang gitu. Itu berbeda. Itu Rizaldi? Baik, Ustazah. Sudah? Sudah, Ustazah. Oke, yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Ustazah, biasanya kan satu ruangan rumah sakit itu kan nggak semestinya ada satu pasien, ada 2 pasien gitu. Satunya itu kedinginan karena AC, yang satunya nggak mau pakai AC, terus kita harus bagaimana atau memindahkan ke pasien? Ya, bisa. Kita tawarkan, yang penting komunikasi ya. Selalu tawarkan sama pasien, ini gimana Bu? Nggak nyaman ya? Apa geser aja ya ke sebelah sana, itu nggak kena AC loh. Kita kasih option. Ingat, setiap tindakan selalu komunikasikan dengan pasien, karena dibutuhkan apa ya istilahnya, kayak inform consent, persetujuan pasien. Ya, makasih Ustazah. Oke. Sudah? Nggak ada lagi? Tanya, Us. Ya. Waktu itu saya pernah nganterin orang sakit. Waktu itu saya ingin kalau ini orang sakit, Bu, dia itu pura-pura sakit. Jadi kalau umpamanya kita sebagai perawat, kita respon kita terhadap orang yang pura-pura sakit itu kayak mana, Bu? Sedangkan ya udah kita dijelasin aja bahwa ini tuh sebenarnya secara tindakan medis itu udah diperiksa bagus aja gitu aja, jelasin, yang penting jelaskan. Tugas kita kan menyampaikan sesuatu hal yang jujur tadi, poin jujur tadi. Iya, Bu, makasih. Ada lagi? Saya, Ustaz. Iya, silakan. Kan misalkan kalau kita mau nginfus pasien kayak gitu, sedangkan si pasien itu takut gitu diinfus. Nah, apakah kita harus tetap memaksa gitu untuk diinfus? Soalnya kebijakannya tuh harus diinfus gitu, gimana itu? Oke, terkait dengan tindakan, kalau dia menolak, nggak apa-apa nolak saja, itu hak mereka yang menolak itu. Tetapi kita jelaskan pentingnya tindakan ini, dan jika tidak dilakukan resikonya apa. Dan kalau memang menolak, kita minta surat persetujuan bahwa dia menolak tindakan tadi, surat penolakan tadi. Tanda tangan di atas materai. Jelas? Jelas, sudah. Makasih. Ada lagi? Sudah? Ya, sudah. Tanya. Oke, siapa?
Silahkan. Nggak ada? Saya saja. Ya, Dani. Itu contoh bersifat Gimana, Dan? Kok nggak jelas, Dan? contoh bersifat provokatif itu gimana saja? Provokatif bagian apa ya? Itu ada tadi yang di bagian apa? Ada pokoknya bersifat provokatif. Slide yang mana? Saya buka. Bagian Ada apa? itu sebelum materi humanistik dan altruistik. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini itu provokatif itu lebih mensupport dia ya, supaya kayak dia kooperatif terhadap perawat atau tenaga kesehatan yang lain gitu. Provokatif di sini, tinggal konteksnya nanti. Gitu. Kalau untuk humanistik Hubungan itu, kita sama orang lain, lebih ke humanistik. hubungan sesama manusia. Gitu. Oke. Cukup jelas? Jelas. Oke. Habis ini saya akan ngupload materi untuk pertemuan keduanya by Edmodo. Silahkan dibaca materinya by Edmodo. Itu nanti slide-nya diunduh. Terus saya udah akan menjelaskan di situ by voice note yang ada di Edmodo itu. Di PowerPoint-nya yang akan saya share. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di Edmodo diketik aja yang akan saya jawab. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan dipelajari materinya ya. Besok kita ketemu lagi pagi ya, jam 7 ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Surat majelis bersama-sama. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ulang tahun tuh, makan-makan. Kaila di mana, Kak? Ini lagi di bandara, tadi online dulu, kuliah dulu. Itu masih di bandara. Makan-makan. Iya. Ulang tahun. Ulang tahun. Banyak makan. Rayain. Makan-makan. Yo, Makan-makan. merapat di klinik.